Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai kanker tiroid. Langsung aja ya dok, mungkin bisa dilanjutkan, silahkan dokter. Ya, selanjutnya untuk mendiagnosa kanker tiroid itu yang pastinya adalah pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan pasti, kanker tiroid itu adalah patologi anatomi, seperti itu. Itu dulu yang kita garis bawahi gitu. Kadang kan orang-orang itu, pembekakan, tumor, kanker gitu. Padahal tidak sesimpel itu dan tidak semudah itu untuk mendiagnosa seseorang mengalami kanker, seperti itu. Nah, kita kalau udah bicara pemeriksaan penunjang, kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium karena terjadinya pada tiroid, kelenjar tiroid, kita perlu periksa FT4, TSH-nya. Itu adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid, seperti itu. Selain pemeriksaan laboratorium, kita dibantu oleh pemeriksaan radiologi. Gitu, radiologi bisa dari ronsen, bisa dari USG, maupun dari CT scan bahkan MRI gitu. Untuk gambaran radiologi atau ronsen terutama pada kelenjar tiroid, bahkan kita patut curiga pada organ-organ yang lain di regional kelenjar tiroidnya. Terus ada pemeriksaan tambahan lagi untuk penunjang, pemeriksaan sidik tiroid namanya. Kita bisa periksa nodul dingin, terus nodul hangat. Itu mungkin lebih advance dan biasanya itu dilakukan oleh bukan fase pertama, fase selanjutan. Dan ini biasanya sudah ranah dokter spesialis. Baik. Seperti itu. Pemeriksaan penunjang lainnya FNAB atau fine needle aspiration biopsy. Ya. Gitu. Untuk akurasinya pasti berbeda-beda dalam setiap pemeriksaannya. Ya, kemudian juga ada pemeriksaan tambahan lagi, frozen section. Itu benar-benar mengambil sampel, nanti diperiksa lagi di laboratorium. Nah, ini yang histopatologi. Ini adalah gold standarnya atau penegakan pasti. Bahkan untuk menentukan jenis kankernya apa. Karena jenis kanker itu banyak sekali jenisnya. Atau untuk memastikan juga apakah ini adalah tumor jinak dan apa jenis tumor jinaknya pun banyak juga. Jadi perlunya pemeriksaan histopatologi. Tapi untuk pencegahan yang memang harus dilakukan tuh apa aja sih dok, pencegahannya? Ya untuk pencegahan ya, makanya kita tadi mengetahui apa sih faktor pencetus, faktor yang memperberat, atau mungkin faktor pasti nggak ada ya. Ya. Untuk kanker tiroid ini untuk kita bilang penyebab pastinya apa itu sampai saat ini belum ada. Gitu. Jadi untuk mencegah kita harus hindari dan kita harus lakukan langkah-langkah untuk menghindari faktor yang memperberat, bahkan untuk yang mencetus, seperti itu. Dalam deteksi dini terutama, deteksi dini, jika sudah ada keluhan pembekakan pada kelenjar tiroid atau nyeri menelan atau kayak batuk berdarah apalagi seperti itu, kalau ketika menelan ada yang mengganjal dan lain, itu perlu segera diperiksa. Gak apa-apa, di fase pertama gak apa-apa, nanti akan akan diperiksa dan akan diarahkan jika membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Terus pengangkatan kelenjar tiroid. Nah, ini mungkin lebih advance ya kalau pada pasien yang sudah ditegakkan kanker tiroid. Jadi ini adalah selain untuk mencegah agar tidak mengalami kanker tiroid, ini juga mencegah untuk memperberatnya kondisi kanker tiroid. Karena harusnya pada kanker tiroid itu besar kemungkinan dan lebih baik prognosisnya daripada kanker-kanker di organ yang lain. Seperti itu. Memenuhi asupan yodidium sesuai kebutuhan, tidak lebih, tidak kurang. Gitu, justru akan berefek yang lebih buruk lagi, misalnya berlebih maupun kurang. Menerapkan pola hidup sehat, makan, aktivitas sehari-hari, serta yang mengurangi paparan radiasi. Baiklah, terima kasih banyak Dr. Ridho, terima kasih juga Dr. Wenti atas informasinya. Nah pemirsa, itu tadi informasinya, semoga bisa menambah wawasan kita ya. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.